Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Firdaus rahimakumullah. Semoga kita semua panjenengan sedaya ingkang hadir pada pagi hari ini dalam rangka menghidupkan hari-hari pada bulan Ramadan ini senantiasa diberikan rahmah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa puasa sudah tinggal setengah lagi. Kerasa apa mboten, Pak? Mboten nggih. Oleh mboten iki berarti posoe tenanan ya. Nek katik kroso berarti dihitungi terus. Alhamdulillah hari ini kita puasa yang ke-15 hari. Yang menjadi pertanyaan adalah kinten-kinten sudah berapa juz Al-Qur'an yang telah kita baca. Karena Ramadan itu Bu, selain disebut dengan Syahrus Siyam, Ramadan itu punya 10 nama. 10 nama. Selain disebut dengan nama pertama itu, selain disebut dengan Syahrus Siyam, itu adalah juga disebut dengan Syahrul Quran. Selain disebut dengan Syahrul Quran, yaitu disebut dengan Syahrul Tilawatul Quran. Jadi agak aneh kalau ada orang itu puasa kemudian gak maca Quran, itu agak aneh. Makanya ini setengah perjalanan, masih ada setengah lagi. Kira-kira sudah berapa juz yang telah kita baca? Nah kira-kira alhamdulillah Ustaz baru 1 juz gitu ya, gak apa-apa. Timbang gak ono sing diwaca. Lumayan timbang enggak sama sekali. Kenapa sih kemudian kita itu ini ibadah sunnah ya, ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan itu banyak, tapi ibadah sunnah yang paling utama adalah maca Al-Quran. Kenapa? Pada Al-Baqarah itu 2 ayat setelah ayat puasa itu kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya karena poso itu adalah diturunkannya Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW kalau sudah berada pada bulan Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian antara beliau berdua, antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW itu saling membaca dan kemudian menyimak hafalan Al-Quran. Oleh kita semua ini, oleh masjid-masjid atau musola-musola setelah tadarus itu kan kemudian setelah tarawih kemudian ada tadarus ya toh, yang satu baca, yang lainnya makan gorengan, Pak. Ya. Jadi yang satu baca, yang lainnya ya ada di depan sini ada, Pak. Tapi gak ngereken. Wis koncoi moco salah wis gak direken. Soalnya apa? Sibuk dengan gorengannya, Pak. Ya kadang-kadang nggak sama gorengan sih, sama HP-nya, Pak. Ya ada Qurannya, tapi di sampingnya ada HP-nya. Jadi wis HP-an. Pokoknya nanti baru fokus sama bacaannya sendiri. Bacaan temennya wis gak ngurus. Lah itu. Jadi tadarusannya sudah sesuai sunnah. Ada contohnya tabarukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi gak nyimake itu jadi bahaya. Penting, apalagi kemudian ngajinya disiarkan ya, pakai speaker atas misalkan, pakai sound ya. Lah itu kan tujuannya untuk mensyiarkan. Lah mari kuwi nek salah gak ono sing betulno. Nah, itu jadi masalah. Jadi harus disimak gitu, harus disimak. Dan kemudian saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali fadilah. Tapi fadilah yang paling bawah itu adalah membaca. Sebelum kemudian menghafalkan, kemudian memahami artinya, kemudian mengamalkan atau kemudian mengajarkan, itu stepnya banyak sekali. Tapi step 1 yang pertama adalah baca dulu, terutama pada bulan Ramadan. Misalkan ibu-ibu biasanya, Ustadz gimana? Saya itu kalau di bulan Ramadan itu Masya Allah bacaan Al-Quran saya itu 1 hari bisa 5
lembar misalkan, tapi saya 5 lembar itu sama baca artinya, sama terjemahannya misalkan. Nah itu kalau bulan Ramadan lebih baik mana? Mendahulukan kualitas atau kuantitas? Nah khusus pada bulan Ramadan itu mendahulukan kuantitas, ake-akean, banyak-banyakan membaca Al-Quran. Nanti kalau sudah di luar bulan Ramadan, nah kembali ke mode awal, panjenengan barangkali baca satu halaman, kemudian baca artinya, nanti 1 halaman lagi baca artinya lagi. Tapi kalau bulan Ramadan udah baca banyak-banyaknya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dawuh, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia diberikan 1 pahala kebaikan. Dan pahala kebaikan itu kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, wa mimun 1 huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim, berarti dapatnya berapa? 10. Sedangkan Al-Qur'an itu ada berapa juz, Pak? Bu, Al-Qur'an itu ada berapa juz, Bu? 30. Suratnya ada berapa? 114. Ayatnya 6.666. Ini masjid yang ke 2.431, Pak. Jawabnya salah. Perasaan sudah pernah loh tak sampaikan di sini koyoke gitu. Nggak tahu saya yang lupa atau panjenengan yang lupa kayaknya. Ayatnya itu di dalam Al-Quran yang biasa kita pakai itu, ini Al-Quran panjenengan kita semua itu adalah Al-Quran riwayat Hafiz. Jadi imam di dalam Al-Quran itu ada 7, 10 atau 15. Ini riwayat imam di dalam Al-Quran. Kalau imam fikih itu ada 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ini imam madhab dalam bab fikih. Tapi kalau imam di dalam Al-Quran itu ada 7, 10, 15 atau bahkan 20. Yang kita baca sehari-hari itu adalah Imam Hafiz. Imam Hafiz itu di dalam riwayatnya ayat di dalam Al-Quran itu 6.236 ayat. 6.236 ayat. Jadi kalau panjenengan jawab 6666 ini agak salah sih. Enggak salahnya itu dalam artian ya memang dulu kalau kita ngaji gitu ya, dulu ngaji sama guru ngaji kita, TPQ kita itu sama guru-guru kita wis digawe gampang ae. 6. Soalnya zaman dulu belum ada Google, belum ada Meta AI. Nah, coba sekarang jenengan tanya Meta AI ayat di dalam Al-Qur'an gitu. Nanti kalau dia jawabnya 666 ya podo salah ya berarti. Gitu. Nanti jenengan cek itu coba. Kalimat atau kata di dalam Al-Qur'an ada berapa? Nah, jenengan jawab banyak gitu aja pasti benar, Bu. Kalimat atau kata di dalam Al-Quran itu jumlahnya 77.439 kalimat. Huruf di dalam Al-Quran dari suratul Fatihah sampai suratul Nas jumlahnya berapa? Banyak. Jangan jawab banyak, pasti benar itu. Jadi huruf di dalam Al-Quran dari suratul Fatihah sampai suratul Nas itu jumlahnya dihitungkan oleh Imam Syafi'i. Yang menghitungkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, Bu, usia 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran 30 juz. Nah, jenengan dulu pas 7 tahun ngapain, Bu? Pak, jenengan pas umur 7 tahun biyen itu ngapain kira-kira? Sik katokan, melayu ngalor ngidul mboten nggih? Enggak jelas ya. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Memang kayak nggak percaya, kayak mustahil. Tapi saya punya santri usia 9 tahun. Usia 9 tahun. Santri saya di Bungurasih sini. Usia 9 tahun hafal 30 juz. Usia 9 tahun. Jadi agak memungkinkan, memang memungkinkan. Kalau ada anak usia 7 tahun bisa hafal 30 juz. Yang bikin agak nggak mungkin itu karena kemudian dibalik nang awake
dhewe. Lek delok oh, mosok mungkin delok aku biyene koyo ngono, delok putune ae dhewe koyo ngono, delok anake ae dhewe gak jelas ya. Wis SMP wis SMA malah kadang-kadang maca Qur'ane sik gradul. Tapi Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal 30 juz, dan kemudian beliau zaman 1200 tahun yang lalu belum ada Google, belum ada komputer, belum ada macam-macam, dihitungkan oleh beliau jumlahnya 1.027.000 huruf. Percaya apa mboten jenengan? Wis percaya mawon. Timbangane tak kon ngitung mari iki gak mari-mari ta, Ban. Oleh Imam Syafi'i dihitungkan 1.027.000 huruf. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan bacaan kita dari suratul Fatihah hingga suratul Nas, berarti membaca 1.027.000 huruf. Falahu bihi asyru amthaliha. Kemudian dari satu itu kemudian dikalikan 10. Jadi dari 1.027.000 dikalikan 10 pinten? 10.270.000. Lumayan, Pak. Lumayan bisa buat THR. Gitu. Tapi sayangnya satu ini, Bu. Sayangnya satu. Bukan 10.270.000 rupiah. Gitu. Ini 10.270.000 pahala kebaikan, 10.270.000 ganjaran. Kok coba ini ya, coba ini 10.270.000 euro, 10.270.000 dolar. Wah, gak ono sih nyebut gawe, gak kira ono. Bahkan kali takmir misalnya gak usah 10 juta kakean, 1 juta ya kakean kok 500 lah, gak usah 500 wis. Beras, minyak, Indomie 5 misalnya, wis pokoknya oleh napa niku, wis pokoknya sembako ngoten. Ayo sapa sing ngatamno Quran? Wah, akeh rame koyoke, rame. Pasti rame, mbuh temenan diwaca buka pokoknya ngaku alhamdulillah saya sudah selesai khatam membaca Al-Quran. Rame. Karena apa? Ya kita makhluk materialistis ya, realistis. Ya di sini jero yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di depan mata ya dilakoni. Tapi masalah ganjaran, ganjaran itu pahala itu sama kayak dosa. Gak ketok gak kroso. Awake dhewe gawe pahala itu ya gak ketok gak kroso, gawe dosa itu ya gak ketok ya gak kroso. Tapi anggaplah kita ini baca Quran itu ya kayak kita nabung, Pak. Nabung apa deposito lah misalkan. Deposito itu gak ketok. Mek ketok angka-angka hedok, tapi gak ketok wujude. Nah itu. Apalagi yang luar biasa ketika ini khusus pada bulan Ramadan ya. Kalau dikalikan 10 itu di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan dikalikan 70 sampai 700 kali lipat, Pak. Dari 10 juta itu kalau dikalikan 70 kira-kira 719 jutaan lah. Dikalikan sampai 700 ya kira-kira 7 miliar lah. Nah lumayan. Ini gak terima THR tok ini. Apalagi ini pahala kebaikan, Pak, bukan rupiah lagi. Sama dolar sama euro aja beda jauh. Sama-sama nominalnya sekian, tapi dikonvert ke rupiah, dari rupiah ke dolar atau euro aja sudah jauh. Apalagi pahala kebaikan. Maka eman nek kemudian kita Ramadan mari ngono sama sekali nggak baca Al-Quran, baca tok ini, baca aja, bukan kemudian ngapalno yang lain-lain, enggak, baca saja, itu fadilahnya sudah seperti itu, makanya ayo masih ada waktu 15 hari untuk kemudian kita mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita. Tapi ini ada tips sedikit sih, Pak. Ya nanti kalau sudah tanggal 29 gitu, tanggal 30 misalkan, kok ternyata dari hari ini ya wawasan Al-Qur'an kok sik 3 juz ae, sik 5 juz ae, opo ya khatame kapan? Ya wis lah ngecit ae, rotok nakalan dedek maca kulhu peng 3 misalkan. Baca kulhu 3 kali misalkan. Karena 1 kulhu itu sama dengan 1/3 Al-Quran. Jadi baca kulhu peng 3 padha koyo
sak Quran. Ya itu. Jadi nanti tapi Pak, Bu, bacanya kalau sudah tanggal 29 atau 30. Karena apa? Ya dhaifnya kita, lemahnya kita. Ya Allah Ustaz, enggak mau nutut nih Ustaz. Ini besok sudah lebaran. Sekarang masih 5 juz. Langsung baca kulhu 3 kali. Ya Allah, inilah hamba bisa melakukan ibadah ya segini. Bahkan Imam Syafi'i ini Bu yang menghitungkan huruf untuk kita ini, imam mazhab yang sangat luar biasa ini, kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau satu hari itu khatam baca Al-Quran 2 kali. Khatam baca Al-Quran 2 kali. Jadi selama bulan Ramadan 30 hari beliau khatam itu 60 kali Bu. Khatam 60 kali. Baca dari awal sampai terakhir, bukan baca kulhu 3 kali Bu. Ya toh, kalau kita mau lek baca kulhu 3 kali ya Imam Syafi'i 2 kali, jenengan bisa 10 kali Bu kalau bacanya kulhu. Makanya ini tips aja, tapi tipsnya nanti dilakukan di akhir-akhir bulan Ramadan. Apa supaya untuk mungkasi bacaan kita. Itu yang pertama. Jadi ayo kita baca semaksimalnya kita. Ojo sampai dhewe ndelok TikTok Masya Allah scrolling gak mari-mari. Ngabuburitnya kita kan scroll TikTok, Instagram. Enak wes, enak pokoknya. Enak khatam sampai pegel. Sampai capek kita nyekrol TikTok wes gak mari-mari. Tapi kalau Quran Masya Allah baca baru alif lam mim dzalikan kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, kelunting WA ini masuk ya toh, buka WA, bales masuk dulu Instagram, TikTok, habis itu lupa tadi itu ngapain gitu. Tadi ngapain? Saking enaknya HP-an, padahal sebelumnya kegiatan pertamanya adalah baca Quran. Tapi baca Qurannya lali, ngapain? Tadi akhirnya apa? Shadaqallahul azim. Nah, gitu, itu kita. Makanya kalau baca Quran Bu, sebisa mungkin nggak pakai HP, pakai mushaf ini aja. HP ini ditutup ngeten. Gak usah suarane. Biasanya si rotok tua biasanya suaranya banter biasanya. HP ini notifnya itu suaranya buanter, di notifnya di silent dulu, dibalik ngeten wes maca Quran setengah jam 2 lembar aja. Setiap selesai sholat 2 lembar, setiap selesai sholat 2 lembar, berarti 1 hari 10 lembar, 1 juz sudah satu juz. Tapi kalau ini 15 hari berarti kalau 1 juz ya 15 juz kurang, berarti setiap selesai sholat bacanya 4 lembar. Ya gampang 4 lembar. Kalau bacanya sudah lancar ya 4 lembar paling 5 menit, paling 10 menit kalau lancar. Lek rotok gradul ya paling 2 jam lah paling. Paling itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini ada apa? Ada sedikit rukhsah, ada sedikit ngecit sedikit. Iya, kalau misalkan baca satu Al-Quran kesusahan, ya mosok saya maca kulhu tok. Nah, ini ada yang lain Bu. Jadi setiap kali bertambahnya kuantitas bacaan Al-Quran kita, maka bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabi Muhammad SAW itu dawuh, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutun lailah." Jadi barang siapa orang itu yang membaca Al-Quran 100 ayat pada setiap malam. Jadi ini berlaku di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jadi barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, maka dicatatkan sebagaimana orang yang sholat malam sepanjang malam, atau sholat malam semalam suntuk. Pun nate Pak Bu jenengan sholat malam semalam suntuk. Nek suntuke nate nggih bendino nggih suntuke niku. Iya ya apa kate semalam suntuk sepanjang malam, wong traweh 8 nggih 8 mriki. Nah traweh 8
Iku wis rukhsah wisan tok 20 dadi 8 iki gak soal Muhammadiyah NU mboten, ya wis kono selera ae lah. Kono perkara selera sakniki wis gak umum sakniki. Oh lek 8 NU apa Muhammadiyah lek 20 NU wis mboten sakniki wis kono endi sing cepet ngoten mawon. Malah kadang-kadang niku ada niku di beberapa mall atau masjid itu yang mengadakan tarawih 8, tapi malah pesennya ngeten. Ustadz kita tarawih 8 tapi kecepatannya NU nggih ngoten. Dadi wis 8 mari kono njaluke cepet kaya NU ya oke mawon gas mawon gitu. Sing penting tarawih kan gak tarawih gak apa-apa kan ngoten. Nah niku kita. Dadi mau ngoten nek tarawih 8 ngono rada suwe ngono wis lek bahasa bojo kula niku anu imame mendayu-dayu misale. 8 tapi marine setengah 9 mending 20 lek ngoten 20 tapi rada cepet titik ngoten kan dadi oleh rada akeh tapi marine sami. Maka ketika kita kemudian punya kebiasaan baca Al-Qur'an misalnya panjenengan habis maghrib ngoten ya pada maghrib baca Quran itu kan waktunya cukup lumayan 45 menit ya. Kalau panjenengan punya kebiasaan baca surat Yasin kalau nggak salah 83 ayat apa ya 83 atau 84 sekitar 80-an lah ya, berarti panjenengan sudah baca Yasin 83 ayat kalau nggak salah 83 ayat, kemudian berarti kan kurang 17 ayat ya wis jenengan golek ayat liyane lah, cari ayat lainnya 17 ayat berarti jangkep 100 ayat. Atau panjenengan kalau punya kebiasaan baca suratul waqiah itu al-mulk atau al-waqiah itu 96 ayat itu. Nah itu berarti kurang 4 ayat ditambahi surat Quraisy gitu. Surat Quraisy itu 4 ayat 100 ayat ya sudah. Berarti panjenengan baca 100 ayat ganjarane padha kaya salat semalam suntuk gitu. Jadi ya itu biasanya panjenengan biasa pada maghrib daripada pulang misalkan nunggu isya baca 100 ayat itu. Kemudian jadi ini sedikit meringankan daripada yang maca Quran. Jadi ya maca 100 ayat lah keakeh-akeh misalnya. Atau kalau panjenengan rada aras-arasan ya maca Yasin ya Bu. Maca Yasin tok maksudnya. Yasin peng 100 gitu. Kan ya Quran niku Bu. Maca Yasin niku lho. Muni Yasin itu kan ya Quran gitu. Pokok aja Toha. Mangke ana Pak Toha repot jenengan gitu. Yes maca Yasin. Atau maca surat apapun lah, misalnya panjenengan surat hafale surat apa misalnya surat Al-Fil misalnya ya baca surat Al-Fil di bolan-balen sampai 100 ayat boleh gitu. Tadi yang penting oleh fadilah ini tadi kan maca Quran 100 ayat gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ini agak urgent ini kalau saya lihat ini gak nang kene tok nang dindi di mana-mana semuanya. Ini lah tak delok-delok lek salat. Kalau salat ya, salat sendiri mau salat sunnah atau salat wajib itu setelah Al-Fatihah itu mesti rata-rata sing diwaca mesti kulhu nggih napa nggih setiap salat itu loh, apapun salatnya kulhu bacaannya gitu wes pokoknya paling cepat ya itu. Padahal kulhu ini berapa ayat Bu? Pinten Pak? Kulhu berapa ayat? Wah jenengan pecinta kulhu gak ngerti ayat piro ya apa? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4. Padahal surat di dalam Al-Quran yang paling pendek itu 3 ayat, yaitu surat Al-Asr, kemudian surat Al-Kautsar. Tapi kan ini jarang jangan maos. Yo biasa dibaca, tapi yang paling idaman favorit itu kan
kulhu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Makanya apapun sholatnya kulhu bacaannya. Pertanyaan saya satu, kok koyo ngono iku? Kenapa kok selalu baca kulhu itu kenapa? Kalau ditanya ya alasannya apa kira-kira? Enak, cek cepet, ngoten nggih. Napa Pak alasan lainnya Pak? Sing rada unik nih Pak. Gak ono, wis pokoke iku wae Pak. Gak ono alasane, wis pokoke. Lah ini Pak. Ini saya jelaskan benrot nanti kalau ada someday ada yang nanya atau pajanan ngurui anaknya tahu sapa rada keren gitu Pak. Maca kulhu cek enak, cek cepet ya. Kulhu wae cek cepet ya, mboten gitu. Bahwa zaman di zaman Rasulullah para sahabat itu kan hafal Quran, rata-rata semuanya hafal Quran. Kemudian ada salah satu sahabat itu ben sholat ben ngimami sing diwaca kulhu terus sampai yang dimakmum itu sampai kejengkelan sing diwaca kulhu terus. Ya memang kulhu itu ya enak. Coba panjenengan di sini misalnya lek bau dino imame maca kulhu lek jengkel ya suwe-suwe. Padahal jenengan itu sering maca kulhu, tapi lek imame sing diwaca kulhu terus jane iki imame apal lah gak surat liyane. Padahal nang ngarepe ana Quran ya dibuka-buka ta diwaca liyane ngoten. Lah ini para sahabat yang dimakmumi itu yes protes lah. Kemudian wadul ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, niki si fulan ini kalau sholat kalau ini imam yang dibaca kulhu terus. Akhirnya apa? Ya merespon protes dari sahabat yang lainnya. Kemudian si fulan ini dipanggil. Bener nggak kamu itu kalau sholat kalau ngimami yang dibaca kulhu? Ya kemudian sama beliaunya dijawab, iya saya memang selalu baca kulhu. Kemudian ditanya kenapa? Apa alasan? Ya karena saya cinta kepada surat kulhu al-ikhlas. Jadi jawabannya karena ngono Bu. Rodok keren titik lah. Ya masya Allah cinta tenan agak yang penting jawabannya rodok lumayan lah karena cinta gitu. Jadi kadang-kadang cinta itu kan abstrak ya, nggak bisa dijelaskan. Ya meskipun ada Ustadz Al-Asr itu memang lebih pendek, Al-Kautsar lebih pendek. Tapi baca Al-Kautsar itu ribet Bu, ono gunae barang, ono mat jaisnya barang kan kudu inna kan ngono kan gitu. Lek jenengan maca inna a'tainakal kautsar salah wong itu ada gunana ada mat jaisnya. Lek kulhu kan enak gitu. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cepet guys. Cepet. Lek al-kautsar kesuwen, al-asr ya rada angel, al-asr angel baca al-asr. Paling enak memang kulhu memang. Dan kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda, ayuhibbu ahadukum, ini kepada para sahabat ya. Jadi sahabat itu ditanya, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajada fihi thalatha khalifatin aidhamin simanin. Mau nggak kamu itu kalau pulang ke rumah kemudian mendapati di rumahmu itu kemudian moro-moro ono unta telu sing meteng sing lemu sing sehat. Nah ini jenengan misalnya wangsul iki enten unta moro-moro nang omahe, iku seneng apa kaget kira-kira? Gak usah unta lah, ono wedhus misalnya. Ono pitik misalnya, ayam. Kebingung jenengan antara bingung atau ya wis lah dibeleh ngono ae. Mari dibeleh dikekno nang tanggane, mari dikekno nang tanggane, mari tanggane golek. Ada ayam enggak masuk ke rumah jenengan? Ono iki. Wis dadi opor wis. Nah, kemudian sahabat itu ketika ditanya begitu jawabnya fakulna na'am, ya tentu saja seneng. Mosok kita pulang ke rumah ada 3 unta yang gemuk yang sehat yang hamil enggak seneng. Fakulna na'am. Kemudian Nabi Muhammad SAW dawuh lagi fatsalatatu ayatin yaqra'unna bihinna ahadukum fi sholatihi khairul lahu min thalathi khalifatin 'idhamin simanin. Maka bacalah 3 ayat di dalam sholat, maka itu lebih baik daripada 3 unta yang gemuk yang sehat yang hamil. Tadi panjenengan nek sholat sak kesusu nih ojo sampai kemudian gak moco
surat sama sekali setelah Al-Fatihah ya, setelah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah termasuk rukun. Jadi misalnya panjenengan kesusu misalnya mau baca Al-Fatihah langsung ruku ya boleh, sah sholatnya. Terutama ketika sholat sendiri misalkan, biasa ibu-ibu kan rotok ngono biasanya, apa meneh wis agak sepuh-sepuh kan sholatnya biasa rotok dimepet-mepet no biasanya, zuhur mepet asar, maghrib mepet isya, alasannya setunggal biasanya, anu Ustad ngentutan Ustad males wudu biasanya ngoten, biasa ibu-ibu teng mriko lek sing nom-nom biasanya gak patek ngono biasanya kan ngoten. Dadi apa kalau saking kususuwe biasanya moro wis ya wis mari Al-Fatihah langsung ruku. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya, karena baca surat itu tidak termasuk rukun, itu adalah sunnah. Tapi eman nek gak dibaca walaupun hanya tiga ayat, sedangkan panjenengan favoritnya adalah Al-Ikhlas 4 ayat, sudah lebih daripada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kula lan panjenengan ini ojo sampai ngaku melarat, ojo sampai ngaku melarat, kudu ngaku sugih. Soalnya napa? Untane jenengan kathah gitu. Lah jenengan ben salat maca kulhu wis petang ayat gitu. Iku untane jenengan kathah niku wisan. Iku wis ket taun pira jenengan maca kulhu niku kira-kira? Ket enom niku mestine kan sampai saiki. Sholat sunnah 2 rakaat, rakaat pertama baca kulhu, rakaat kedua kulhu wis 8 ayat, berarti oleh unta pinten 8 misalnya. Iku sak sholat dikali puluhan tahun jenengan maca kulhu, dadi untane kathah mangke jenengan teng akhirat niku kathah. Dadi awake kabeh iki peternak unta. Tapi aja kono mari ngaji ngene, mari engko pas sholat maca kulhu maro eling unta jenengan gitu. Qul huwallahu ahad unta siji, Allahus samad unta loro, lam yalid wa lam yulad. Mau unta terus gak usah, untane gak usah dipikir, jenengan salat ae gitu. Mangke jenengan teng akhirat digoleki untane dhewe itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat adalah kemudian bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, maca Quran itu mendatangkan kebaikan. Ini penting, ini harus dijadikan pegangan. Bagaimanapun keadaannya, baca Al-Quran itu tetap mendapatkan kebaikan. Kanjeng Nabi dawuh, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang itu yang baca Qurannya bagus, baik gitu, tajwidnya betul, fasahahnya betul, makharijul hurufnya betul, apalagi ditambah suaranya bagus, iramanya juga bagus, indah lah. Panjenengan nek teng YouTube misalnya itu kira-kira golek sing waosane saya apa sing elek kira-kira? Ono, saya itu pernah nyari, ya mungkin karena baru belajar langsung direkam, langsung di posting. Yo masya Allah, wacoane ngalor ngidul, ya kono ngalor ngidul gak tak rungokno, sing dirungokno sing enak-enak, wis sing iramane macam-macam itu. Maka orang-orang yang seperti itu al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Qurannya baik itu dikancani, didongakne kali ma'as safaratil kiramil bararah, malaikat yang enggak punya dosa yang selalu mendoakan kita, puluhan ribu malaikat. Sebagaimana kita ini masuk masjid, gitu, kita semua ini masuk masjid. Masuk masjid doanya apa Bu? Masuk masjid ini, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yes, katakanlah misalnya jangan keapal, yes, bismillah ya Allah kalau masuk masjid nawaitu ngibadah misalnya, itu langsung didoakan puluhan ribu malaikat dengan 2 perkara. Puluhan ribu malaikat itu mendoakan kita yang masuk masjid, berada di masjid ini, dari awal kita datang sampai keluar masjid 2 perkara. Doanya apa? Perkara apa ini? 2 ini. Yaitu adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tapi aja diterusna wa'afihi. Mati jangan Bu. Jadi malaikat itu ndongakno 2 perkara. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Karena orang itu kalau sudah dirahmati, diampuni, sudah ndonga sak ndonga, ngomong sak ngomong pasti
dikabul. Ya kata jenengan Bu, terhadap yogone panjenengan kepada anak panjenengan. Jenengan kalau sudah rahmah, sayang, gitu, salah apa disepurani. Oh bawon dino ono kelakuane ya. Tapi lek mari ngono nyelondo teng panjenengan, Bu. HP, Bu. Apa HP? iPhone 16. Oh ibu mueng kae. Kak gaya iPhone 16. Anaknya njaluk iPhone 16. Ya tapi karena panjenengan sayang, panjenengan cinta, bah salah koyo apa digolek-golekno dibelan di masuk gak 16 ya 15 enak apa 14 enak, ojo langsung 16 ibu dhisik 16 engko oleh lungsurane i. Artinya apa? Ya kalau kita sudah dirahmati, kalau sudah di maghfirah wis disepurani, muni sak muni, ngomong sak ngomong, pasti langsung dikabul. Begitu juga ketika kita baca Al-Qur'an. Wong kita aja kalau panjenengan bikin acara misalkan didatangi oleh panjenengan ngundang lurah ngono ya. Lurahnya teko. Jenengan merasa terhormat atau enggak kira-kira? Bikin acara tahlilan lah atau bikin acara apa gitu, pernikahan yugane panjenengan ngundang lurah, ngundang pejabatnya teko. Jenengan terhormat gak kira-kira? Wah, ngerasa dihargai banget. Langsung foto ini langsung dipajang nang omah. Padahal itu menungso. Saya itu punya teman, masya Allah, lek karo pejabat itu masya Allah, saweneng, titik lek ketemu pejabat foto, titik ketemu pejabat foto, langsung dipajang nang status WA. Foto ini pisan, tapi majangnya seminggu dibolan baleni postingnya. Padahal kowe dudukno lek koyo wakrab ngono karo pejabate. Padahal ya gak tau ngobrol gak apa, tapi koyo bestine, koncoku, boloku. Mau gak suwe mlebu TV pejabate. Apa kan mondok 12 tahun ngoten nggih. Nah, saya pejabat ngoten mari dilantik mari engko gak suwe mondok teng KPK gitu. Makanya lek karo pejabat itu biasa mawon gitu. Menungso ketemu influencer, ketemu artis koyo wes menungso paling top menungso duwe dosa iso khilaf. Niki kita didongani karo malaikat ma'as-safaratul kiramil bararah. Kemudian hadisnya dilanjutkan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Wa yatata'ta niku napa? Wa yatata'ta niku adalah angel. Jadi bagi orang yang baca Quran itu masya Allah, angel baca Qurannya itu. Apa meneh sing wis tuwek, untung ngarepe wis gak ono misale. Iku wis muni huruf H, ngono gak iso ngobos kabeh, gitu. Muni huruf H, misalnya H, ngono H, dadi wangel. Apalagi huruf Ja. Oh, karena wong Jawa, gitu, wong Jawa itu lek ngomong gak medhok itu gak enak, kudu idune kudu metu. Lek muni huruf J, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, niku wong Jawa iku mesti, gitu. Padahal mesti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niku lek wis ngono gak ketok Jawane. Tapi lek ngomong, wah aku ini orang Jawa, sukanya jalan-jalan, mau ke Jakarta kan. Lek kayak ngono ketok Jawane. Tapi lek maca Quran boten saged. Saya ini orang Jawa, sukanya jalan-jalan ke Jakarta. Ngoten lho. Dadi beda antara maca Quran karo gak maca Quran. Nek gak maca Quran wis medhok-medhokno gak masalah. Tapi lek maca Quran ilate kudu di switch apa ya dipindah, ojo digiyetno ae. Gitu. Ini kata niku wau a'udzu billahi minasyaitonir rajim was-samaa'i dzatil buruj. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Engko mangke lek dielingno, aku iki wong Jawa gak iso wis pokoke ilatku koyo ngene. Wah, angel niki. Angel. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata. Maka bagi orang itu sing maca Qur'ane angel, gratul-gratul. Falahu alaihi syakun lahu ajron. Maka bagi dia adalah ganjarane loro. Tapi syaratnya tunggal, kudu gelem tetep sinau. Gitu. Senajan wis tuwa, gitu, senajan sudah tua dan bacaannya susah, tapi kudu tetep gelem sinau. Ojo sampai gini kuau, wis gak aku wis tuwek, wis ilatku ya ngene iki wis angel pokoknya lah. Niku malah bukan mendapatkan syafaat, malah mendapatkan laknat tambahan. Omongnya wis keliru ngono tambah napa? Tambah ngotot dadi imam. Wah ini bahaya sekali, terutama di dalam bacaan Al-Fatihah. Memang apalagi ngeten kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali kemudian imam alhamdulillahirabbil wis tuwek wis ngalamin nang ndi. Omone daerah Nganjuk rada rono titik wis ngalamin kabeh. Lah, kalau panjenengan dadi imamnya, dadi makmumnya, kemudian jenengan bacaannya lebih bagus dari dia, jenengan gak sah sholatnya. Berimam dengan imam yang bacaan Al-Fatihahnya rusak, yang merusak makna. Tidak boleh, panjang pendeknya salah nggak boleh, tasdidnya hilang saja nggak boleh, apalagi sampai sifat hurufnya berubah. Makanya andaikan panjenengan misalnya masih wis tuwek, Al-Fatihah itu bener, wajib bener, kecuali panjenengan baca suratnya yang sunnah-sunnah itu kemudian agak salah sedikit, oke lah. Tapi Al-Fatihahnya harus bener. Makanya paling enak misalnya kalau kita kemudian sudah sepuh misalnya, jadi makmum paling aman. Sing penting imamnya bener wawasannya. Sing rada angel niku ngeten lho, Pak. Biasanya kita kan ya apa meneh sakniki kan sudah 10 hari kedua, apalagi 10 hari ketiga. Nanti kan akhirnya tarawih kan nang mall toh. Tarawih niku. Tarawih keliling toko, orang nang anu. Kadang-kadang kan kita ketemu sama imam random kan. Imam random itu apa? Ya gak kenal kita iki sapa ta sapa, baru pas sholat dia yang imami baru bacaannya waduh ngalor gitu ya. Itu harus jenengan harus mufarokoh, itu harus berpisah. Karena apa? Batal sholatnya, bukan jamaahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Karena apa? Bacaan imamnya salah. Makanya saya nggak tahu di sini ada nggak tahsin damel orang tua barangkali. Nah itu penting, minimal dandani Al-Fatihahnya. Al-Fatihah, karena huruf-huruf yang rawan ini di Al-Fatihah huruf H, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Ha. Itu kho bacanya, harusnya bersih, nggak ada ngoroknya, itu nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Biasanya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu. Tapi salah uangmu macam-macam, macam-macam kuat. Nanti baru ketahuan itu lepas dibetulkan. Ya panjenengan barangkali di sini ada imam standby, tapi kan mangke pas riyoyo misalnya, riyoyo dina pertama kedua, lah iku gak ono imame bingung, kok tunjuk-tunjukan kadang. Ayo jenengan, podo bingung nggih. Lek gen kula gitu. Lek pasti ada abah, ada saya aman kabeh. Lah pas riyoyo kabeh mudik, ya toh, sing biasa dino-dinoan setiap harinya jadi makmum karena enggak ada imam akhirnya bingung, sapa iki sing ngimami. Tapi lek podo gak iso podo karo ya aman. Misalnya mek ana wong papat gitu, iki papat-papate wacane podo kabeh gitu, podo kabeh tur ya gak iso bedakno bener salah, gak ono sing ngero ya aman. Aman. Sing dadi masalah ngeten, ana wong papat gitu, sing siji rodok lumayan tapi gak iso benerno ya kan, gak iso bener lagi, akhirnya apa ya harus mufarokoh, harus pisah daripada jamaahnya karena sholatnya nggak sah, apalagi jamaah
jamaahnya. Makanya kudu sinau, harus sinau. Nah, ketika sudah sinau, sudah belajar entah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, wanggah ilate gak kena didandani, ngene ku falahu alaihi syakun lahu ajron. Ganjarane kalih. Sing pertama niku oleh ganjaran untuk maca Al-Qur'ane. Kemudian yang kedua adalah ganjaran kangelan sinau Al-Qur'an. Tapi mari ngoten ya aja wis Ustaz ngeten mawon, wong ganjaran oleh loro. Iya jenengan oleh loro ganjaran, gurune jenengan stroke. Guru ngajine jenengan stroke. Oleh murid tuwek kabeh ana 10. Waduh wis repot, terus prinsipe padha kabeh. Pun Ustaz mboten napa-napa ngajine kados ngeten mawon wis cek oleh ganjaran loro. Jenengan enak oleh ganjaran loro. Gurune iki masyaallah repot iki. Yang terakhir pun syuruk ya. Syuruk itu 10 menit setelah ini. Terakhir, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wawasan Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an itu akan menemani kita kelak di hari kiamat. Jenengan Pak, Bu, sayang karo anake. Opo ae dibelani. Jenengan sayang karo bojone. Ya apa carane rezeki digoleki. Tapi nek wis akhirat nang kiamat gak kenal. Ora kenal. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Duwe wong tuwa sing disayang gak kenal, duwe bojo sing disayang gak kenal, duwe anak sing disayang gak kenal, duwe kanca plek ngopi gak kenal, gak ngreken. Lek wis nang akhirat gak ngreken, kabeh mikir awake dhewe. Tapi mangke sing ngreken awake dhewe wawasan Al-Qur'an kita. Jangankan di yaumul qiyamah, di mahsyarnya, di dalam kubur saja Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an kita itu sudah menemani kita. Bahkan ahli kubur niku nek wis mari ngoten kabeh peziarah itu sudah pergi, kemudian dia bingung, sapa iki nang sampingku kok ngancani aku terus. Bingung deh, sampean sapa? Gak kenal aku. Aku adalah Al-Qur'an yang setiap hari engkau baca. Dia akan menjadi ashabi, menjadi teman yang selalu menemani kita. Tapi nanti biasanya ada pertanyaan, loh Ustaz, katanya orang-orang yang satu majelis pernah melakukan kebaikan itu bisa memberikan syafaat, ya toh? Nggih, tapi mangke lek panjenengan wis nang swarga. Lek wis nang swarga baru iso ngekeki syafaat. Jenengan wis mlebu swarga, wis leyeh-leyeh ngene to. Maru gabut eling. Oh iya biyen aku duwe kanca biasae napa? Melok pengajian, tahu sholat jamaah ngeten iki nggih to. Dina Ahad ngeten iki pengajian. Wah aku eling ana kancaku situk. Nah, mari ngoten lapor te Gusti Allah. Ya Allah niki kula gadah kanca setunggal niki. Teng pundi niki? Sik golek ana nang neraka. Nah, baru niku panjenengan mangke digoleki ketemu lah kok tibake dheke kepanasan ya dipendet di syafaati lek syarate lek jenengan wis nang swarga wis gabut ngoten niku bingung kan gak duwe kanca ya to endi kancaku biyen kan nah digoleki situ-situ. Tapi lek teng mahsyar teng yaumul qiyamah gak kira eling karo anake gak eling karo bojone gak eling karo wong tuane gak eling kabeh mikir awake dhewe. Yang kemudian yang bisa memberikan kita syafaat adalah Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang selama ini kita baca. Maka ayo iki enten sisa waktu pada bulan Ramadan, ayo dibuka malih sak iso-isoe engko wis gak iso wis terakhir gak khatam ya wis niku wae nggih maosin apa kulhu adalah ayat surat yang panjenengan favoritkan selama ini. Wacan peng 3 lek iso peng 30 dadi jenengan khatam peng 10. Nah niku mosok sih maca kulhu peng 3 gak iso gak gelem. Dan moga-moga dengan ini kita punya semangat, punya gairah maca Quran, mungkin-mungkin kita keluar dari bulan Ramadan tahun ini kemudian mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun wallahul muwaffiq. Doa napa nggih monggo kita akhiri ngaji kita pada hari ini dengan doa. Moga-moga seluruh hajat kita, urusan kita semuanya dimudahkan,
kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa batiqa mardati lil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'al Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmatil Qur'an. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. والله الموفق إلى أقوم الطريق هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.